Perang ini kelak akan menjadi penentu keberlanjutan Islam dan dakwahnya. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku. Ya Allah, jika pasukan Islam yang berjumlah sedikit ini musnah, niscaya tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini." Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertempuran yang kekuatan Muslim versus musyrikin Quraisy 1:3 ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Apa saja hikmah yang bisa dipetik dari salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah umat manusia itu? Pertama, jumlah bukanlah segalanya. Bagaimana bisa pasukan kecil berjumlah 313 orang bisa mengalahkan pasukan besar berjumlah 1000-an orang yang persenjataannya lebih lengkap dan canggih? Allah menjawabnya dalam firman-Nya, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabas fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 249. Kedua, hakikat kemenangan hanyalah dari Allah semata. Hendaklah sebagai insan yang beriman kita menyandarkan segala urusan hanya pada Allah semata, seraya diiringi dengan usaha yang teguh dan keyakinan yang kokoh bahwa kemenangan yang diraih pada hakikatnya disebabkan oleh pertolongan dari Allah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah Ali Imran ayat 126. Ketiga, pentingnya persatuan. Walaupun jumlah pasukan lebih sedikit, namun karena kokohnya persatuan di bawah slogan Ahadun Ahad dan kalimat La ilaha illallah, pasukan kaum muslimin mampu mencerai-beraikan dan memporak-porandakan ribuan pasukan musyrikin Quraisy. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 1000 daripada orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Wahai kaum muslimin, bersatulah. Terakhir, tumbangnya para pemimpin tiran. Perang Badar menjadi saksi tumbangnya para pemimpin-pemimpin tiran yang lantang menolak hukum Allah, yang lantang menyuarakan peperangan terhadap putusan Allah. Abu Jahal, sang pembenci dan pencaci Rasulullah, sang Fir'aunnya umat ini. Umayyah bin Khalaf, sang penyiksa Bilal bin Rabah. Dua bersaudara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang pernah di suatu malam berkonspirasi bersama Abu Jahal dan Umayyah untuk membunuh Rasulullah. Tewas semuanya di tangan kaum muslimin. Para pemimpin tiran yang terperdaya oleh kekuatan, kekuasaan, dan kekayaannya ini sungguh tempat kembalinya adalah akhir kesudahan yang buruk dan malapetaka di negeri akhir. Bagaimana dengan Anda sobat? Hikmah apa yang Anda dapatkan dari peristiwa Perang Badar?